Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Sri di pelajaran Matematika Wajib kelas 11 IPA dan IPS. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring. Pada minggu lalu, Ibu sudah memberi video mengenai pola barisan atau pola bilangan. Nah, sekarang masih lanjut pada barisan dan deret. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan jumlah suku ke N pada barisan aritmetika. Sebelum kita menentukan jumlah suku ke N, Ibu akan menerangkan mengenai pengertian deret aritmetika. Apa sih deret aritmetika itu? Yaitu deret aritmetika adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan aritmetika jika U1, U2, U3 sampai UN adalah suku-suku barisan aritmetika. Ini U1, U2, U3 sampai UN adalah suku-suku barisan aritmetika. Maka U1, U2, dan U3 sampai UN disebut deret aritmetika. Jika jumlah dari suku N, suku pertama deret aritmetika dilambangkan Sn, maka Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Jadi untuk menentukan jumlah suku ke N yaitu menggunakan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Untuk keterangan huruf Sn itu yaitu Sn sama dengan jumlah suku ke N, arti dari Sn ini. Sedangkan N di sini yaitu suku ke N-nya. Sedangkan 2 ini dia sudah rumus, sudah dari sana ya, sudah rumus, sudah paten ini. A-nya menentukan suku pertamanya atau bilangan pertamanya, itu yang N-nya. Sedangkan B ini yaitu beda dari bilangan pertama dan bilangan keduanya, atau nanti bisa U2 dikurang dari U1 atau U3 dikurang dari 2. Nah, ini yang bedanya. Sedangkan 1 ini juga dia sudah bilangan baku ya. Jadi ingat, rumus untuk menentukan jumlah suku ke N kita menggunakan yang ini, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini juga bisa menggunakan ini, yang di bawah ini sama, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali dari 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalian harus hafal ya, dengan rumus yang ini maupun yang ini harus dihafal. Seperti kalian yang pelajaran pertama yaitu menentukan suku ke N. Nah, itu juga harus dihafal, menentukan suku ke berapa harus dihafal. Sedangkan ini jumlah suku ke N. Gimana anak-anak? Bisa dipahami dengan sedikit pengertian ini? Kalau sudah,
Ibu akan lanjut ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu tentukan jumlah suku 50 pertama dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, kita lihat diketahui dulu, yaitu ketahui apa? N nya sama dengan 50, A nya sama dengan suku pertama 1, B nya yaitu dari bilang 1 ke 3 yaitu 2, atau suku bedanya yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, sama dengan 2. Jadi ini bedanya sama dengan 2. Sekarang ditanyakan apa? Ditanyakan yaitu SN-nya. SN-nya berapa? SN yang ke-50. Berarti kita masukkan ke rumusnya dulu, yaitu rumusnya apa? Yaitu N per 2 dikali dari 2A ditambah dari N dikurang 1 dikali dari B. Ya, kita masukkan, yaitu berapa? N-nya 50 dibagi 2 dikali dari 2, A-nya 1 ditambah dari 50 dikurang 1 dikali dari B-nya tadi berapa? 2 bedanya. Bedanya 2. Ya. Nah, tinggal hitung. Yaitu 50 dibagi 2, 25 dikali dari 2 ditambah dari 50 dikurangi 1, 49 dikali dari 2. Ya, berarti hasilnya sama dengan 25 dikali dari ini 2 ditambah dari ini dikalikan 2, 49 kali 2 berapa? 98. 98 ya. Yuk, 98. Berarti hasilnya sama dengan 25 dikali dari ini 2 ditambah 98 100 ya. Ya, 100. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 2500. Nah, jadi ini hasil dari SN-nya. Gimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, nih. Contoh soal yang kedua, soal cerita, yaitu diketahui suku ketiga dan keenam suatu deret aritmetika berturut-turut 8 dan 17. Jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat dari soal cerita ini, kita tentukan dulu sukunya, yaitu yang diketahui suku ketiga kan, itu suku ketiganya kita lihat, atau kita langsung di sini
berapa? U3. Bentar. Ya. U3. Kita lihat U3 sama dengan U3 sama dengan berapa? 8 ini ya. U3 8. U3 nya 8. U6 nya berapa? U6 sama dengan 17. Nah, dari yang U3 kita tentukan dulu, karena U yang kita mencari nilai A nya, berarti kan ini menjadi A ditambah 2B. 2B ini karena ini suku ketiga, berarti dikurangi 1, berarti menjadi 2B sama dengan 8. Sedangkan ini sama, berarti A ditambah 5B sama dengan 17. Nah, kita substitusi dulu ini. Substitusi dulu. Ini kita kurangkan, yaitu menjadi, ini habis, ini tinggal 2 dikurang 5 min 3B. Min 3B sama dengan 8 dikurang dari 17 min 9. Ya, berarti B nya kita keluarkan menjadi min 9 dibagi 3, hasilnya plus 3. Plus 3. Nah, plus 3. Nah, itu B nya dapat 3 bedanya. Nah, sekarang dari U3 dengan U6 kita substitusi, yaitu substitusi dari B3 sama dengan 3 ke persamaan A ditambah 2B sama dengan 8. Nah, B nya tadi 3 kan, berarti A ditambah 2 dikalikan 3 sama dengan 8, berarti A ditambah 6 sama dengan 8. Berarti A nya dikeluarkan, A sama dengan 8. 8 dikurang dari 6, berarti A nya sama dengan 2. A nya dapat 2. Jadi jumlah suku. Jadi ini tulis, jadi dari sini langsung ke sini. Jadi 8 suku. 8 suku. 8 suku. Pertama adalah SN, masukkan rumusnya, jangan lupa SN sama dengan N per 2 dikali dari 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Nah, ingat rumusnya ya, tinggal masukkan. Berarti berapa? N nya tadi 8, berarti kan 8 per 2 dikali dari 2, A nya berapa? A nya tadi 2 ya, oke. Ditambah N nya 8 dikurang 1 dikali B nya berapa? B nya 3. Oke. Nah, berarti kita langsung dibagi. 8 bagi 2 4 dikali 4 ditambah dari 8 kurangi 1 7 dikali 3 ya, berarti 4.
dikali dari 4 ditambah dari 7 dikalikan 3 yaitu 21. 21 ya, berarti 4 dikali dari 4 ditambah 21 yaitu 25. Ini dikalikan menjadi berapa? 100. Jadi suku yang ke-8 sama dengan 100 ya. Sampai di sini mungkin sudah paham anak-anak? Kalau begitu nanti ada PR Ibu kirim ke classroom dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.